Tepat di tanggal 9 Zulhijjah atau 15 Juni waktu Arab, para jemaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah. Mengutip data dari pemerintah Arab Saudi, ada sekitar 3,4 juta jemaah dari seluruh dunia yang melakukan ibadah haji di Tanah Suci pada tahun 2024. Dan semuanya akan melakukan wukuf sebagai puncak dari ibadah haji di area yang luasnya mencapai 17 km persegi ini. Dari sekian banyak area wukuf, salah satu titik yang paling banyak dikunjungi oleh jemaah haji adalah Jabal Rahmah. Tempat yang diyakini mustajab karena dipercaya menjadi lokasi yang syarat akan sejarah. Bahkan konon tempat ini yang paling sering disebut menjadi titik pertemuan dua manusia pertama di muka bumi, Adam dan Hawa. Tak sekedar itu saja, konon di tempat inilah kalimat Allah dilafalkan di muka bumi untuk pertama kalinya. Apakah memang benar demikian? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Tahu aku sih Padang Arafah itu tempat bertemunya Nabi Adam sama istrinya itu Siti Hawa. Terus juga tempat berhentinya orang-orang naik haji itu buat berdoa, buat wukuf di sana, guys. Menurut aku sih Padang Arafah merupakan suatu tempat yang luas banget buat kita untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan inti dari ibadah haji adalah wukuf atau berdiam diri di Arafah. Barang siapa yang tiba sebelum sholat pada malam yang menginap di Musdalifah, maka hajinya telah sempurna. Lantas, apa sebenarnya keistimewaan Arafah sehingga dipilih menjadi tempat untuk menyempurnakan rukun Islam terakhir tersebut? Terletak di timur kota Mekah, Arafah sendiri memiliki makna pengetahuan dan juga pengakuan. Mengutip buku Mekah The Blessed and Medina The Radiant, Padang Arafah disebut sebagai tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diusir dari surga. Ini satu riwayat yang menyebutkan bahwa beliau bertemunya di Padang Arafah. Walaupun riwayat yang lain banyak yang menyebutkan yang lain. Maka mereka mencoba untuk mengambil hikmahnya. Kenapa kok di tempat yang saat ini menjadi tempat yang tandus, bukan tempat yang nyaman untuk ketemuan, apa segala macam. Banyak sih kalau kita lihat hikmah. Kalau kita lihat hikmah tadi, orang ketika kumpul di sana, di saat wukuf hendaknya menimbulkan satu kebaikan. Ada hasil kebaikan yang direalisasikan. Dalam sebagian riwayat dikisahkan, Nabi Adam mendarat di wilayah India. Sebagian lagi menyebut Dahna, tempat di antara Mekah dan Taif. Sementara itu, beberapa riwayat menyebut Hawa mendarat di kawasan Jeddah. Nabi Adam juga disebutkan menjalani hari demi hari dengan selalu berdoa dan berharap turunnya ampunan dari Allah. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk memerintahkan Nabi Adam melakukan ibadah haji ke Tanah Suci. Disebutkan Nabi Adam melakukan tawaf bersama para malaikat. Sesampainya di Multazam, malaikat lalu meminta Nabi Adam mengakui semua dosa kepada Tuhan. Kemudian malaikat Jibril meminta Nabi Adam untuk mengarahkan pandangannya ke sebuah bukit yang luas yang kemudian dikenal sebagai Padang Arafah. Setelah terpisah ratusan tahun, kisah ini menjadi keajaiban di Padang Arafah karena merupakan bagian penting dalam sejarah pertemuan manusia pertama dengan pasangannya. Keduanya pun berpelukan hingga Nabi Adam melihat titik yang di masa kini dikenal sebagai Ka'bah. Dari bukit tersebut keluarlah lafaz Allah pertama kali dari mulut manusia yang juga dikenal sebagai ma'rifat Nabi Adam di mana dia mengenali Tuhannya. Karena itulah Arafah secara harfiah sering dimaknai sebagai pengetahuan dan juga pengakuan. Padang itu disebut Arafah. Arafah itu artinya mengetahui sesuatu, upaya mencari sesuatu yang mungkin tidak diketahui. Ya, nah itu Arafah gitu kan. Jadi dia mendapatkan informasi Arafah dari Arafah. Jadi orang berada di tempat itu ketika dia wukuf, akhirnya dia menemukan sesuatu. Makanya wukuf itu hanya berdiam diri, berkontemplasi, banyak berzikir, berkontemplasi, memahami tentang siapa Tuhannya. Sehingga di Padang itu dia memahami tentang siapa Tuhannya, memahami tentang siapa dirinya, memahami tentang tujuan penciptaannya. Maka Padang itu disebut dengan Arafah, memahami, mengerti. Lantas, di mana titik tepat dua insan manusia pertama di bumi ini bertemu?
Dari banyak informasi yang beredar, salah satu yang diyakini menjadi lokasi pasti bukit tempat mereka bertemu, sekaligus Nabi Adam mengucap Allah adalah Jabal Rahmah. Berupa bukit bebatuan yang tingginya sekitar 70 meter, di tengahnya terdapat tugu atau monumen yang terbuat dari beton persegi 4 berwarna putih. Lebarnya 1,8 meter dengan tinggi mencapai 8 meter. Letak Jabal Rahmah sendiri berada di tepi padang Arafah, daerah pinggiran timur Makkah. Jabal sendiri bisa diartikan sebagai bukit. Rahmah sendiri berarti kasih sayang. Memang banyak yang menganggap di titik inilah Adam dan Hawa dipertemukan setelah terpisah ratusan tahun. Atas dasar itulah banyak dari para jemaah yang mengucap doa di tempat ini, bahkan lebih khusus meminta jodoh. Meski begitu, tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan Jabal Rahmah sebagai titik pasti bertemunya Adam dan Hawa. Tetapi Ustadz Arifin Nugroho menyebut ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari keberadaan Bukit Jabal Rahmah secara khusus dan wukuf di Arafah secara umum. Ini kan pertemuan gitu ya. Dan ketika orang haji itu ada momen bertemunya seluruh jamaah haji juga di situ. Nah, kalau pertemuan Adam dan Hawa akhirnya ada hal yang baik ya, berkumpulnya mereka kembali akhirnya membentuk keluarga di atas muka bumi ini, memiliki anak keturunan dan sebagainya, punya hasil gitu ya. Nah, diharapkan juga sebenarnya orang begitu, orang haji itu kumpul semuanya di satu momen bersamaan. Diharapkan mereka berkumpul setelah mereka memahami tentang tujuan penciptaannya, memahami tentang siapa penciptanya. Jadi memahami tentang bagaimana mereka harus menjadi khalifah di atas muka bumi. Selain kisah Nabi Adam, Arafah juga menjadi tempat penting dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyampaikan khutbah terakhirnya pada Haji Wada atau Haji Perpisahan pada tahun 632 Masehi. Rasulullah memberikan pesan mengenai kesetaraan, keadilan, dan hak-hak manusia. Khutbah terakhir Rasulullah itulah yang menjadi pondasi moral dan etika umat Islam saat mereka melaksanakan ibadah haji. Khutbah yang dilakukan oleh Rasulullah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal khutbah yang dilakukan oleh jemaah haji yang dipimpin oleh setiap ketua kelompoknya. Khutbah Arafah itu ya khutbah yang dilaksanakan di saat orang sedang wukuf di Arafah. Karena dulu Nabi ketika berhaji wada, beliau itu tadi yang masuk waktu duhur beliau berdiri, lalu beliau berkhutbah menyampaikan wasiat. Seperti kalau kita sedang sholat Idul Fitri, Idul Adha. Begitu pentingnya wukuf, bahkan mereka yang sedang sakit sekalipun harus menjalaninya meski hanya sebentar. Dalam bahasa Arab, wukuf artinya berhenti. Jika dimaknai secara mendalam, wukuf mengisyaratkan bahwa suatu gerakan akan berhenti ketika waktunya tiba. Dari jantung, mata, kaki, hingga tangan manusia yang akan berhenti ketika ajal tiba. Arafah juga banyak dimaknai sebagai padang mahsyar di dunia yang menjadi tempat berkumpulnya manusia dari berbagai penjuru bangsa tanpa mengenal bahasa, suku, bangsa, adat istiadat, hingga warna kulit. Ajaibnya, padang Arafah yang dulunya tandus kini melimpah dengan air melalui petunjuk yang datang dari mimpi. Kalau kita datang ke jalan menuju ke padang Arafah saat ini, itu ada bendungan. Ada bendungan, ada saluran air yang dibangun oleh Harun Ar-Rasyid. Padahal itu sudah hampir 800 tahun dan dulu itu dibangun hanya sekedar karena istrinya bermimpi orang-orang yang berangkat haji itu dia kehausan di saat dia wukuf di Arafah. Lalu akhirnya apa? Dia dengan uang yang dia miliki itu membuat bendungan lalu dialirkan dengan aliran air sampai ke padang Arafah. Semua orang pasti mengidamkan untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi bagi Anda yang belum mendapat kesempatan itu, tak perlu berkecil hati. Meski tidak bisa menjalankan wukuf di Arafah, Muslim yang tidak berhaji masih bisa mendapatkan keutamaan dengan menjalankan ibadah puasa Arafah. Puasa yang punya pahala melimpah, yakni pengampunan dosa setahun ke belakang sekaligus 1 tahun ke depan. Karena itulah puasa Arafah sering dianggap sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.